Baik, selamat sore Bapak dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama lengkap saya Yuliani Erlin Suryani dengan NIM 2003030072, kelas B semester 3, Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya ingin mempresentasikan tugas review buku mingguan pertama yang berjudul tentang budaya pemuda dan media perspektif global. Pertama-tama saya ingin menjelaskan tentang perkenalan budaya pemuda dan media perspektif global. Gempa muda adalah frase panas pada tahun 2017 ketika terpilih sebagai kata tahun ini oleh Kamus Oxford Dictionaries cabang kampus Oxford University Press, Davis sebagai sebuah tanda perubahan budaya, politik, atau sosial yang timbul dari tindakan atau pengaruh anak muda. Gempa bumi dipilih sebagai karena prevalensinya atau istilah ini telah banyak digunakan oleh media Inggris untuk menggambarkan lonjakan orang muda dukungan untuk oposisi politik selama pemilihan umum tahun 2017. Tapi istilahnya relevansinya juga ada dalam mempengaruhi para lexigrapher Oxford seperti yang dijelaskan oleh para kamus Oxford. Gempa bumi telah dipilih karena selama Ivy Kultus dan tahun yang memecah belah dulu, kata politik langka yang terdengar nada penuh harapan dikutip dalam Kain 2017. Namun istilah tersebut dapat menggambarkan dampak yang lebih umum yang dimiliki kaum muda dan budaya mereka sejak awal abad ke-20 pada pola perubahan sosial, ekonomi, dan politik di seluruh dunia. Memang 2017 bukanlah komentator pertama kali menggunakan istilah itu atau gempa bumi untuk menggambarkan cara kaum muda tampaknya menjadi kekuatan pendorong dalam seismik atau perubahan sosial pada tahun 1965 oleh Diana Vreeland. Pemimpin redaksi majalah Mode awalnya menggunakan ungkapan itu dalam sebuah editorial yang menyuarakan cara anak-anak muda tampaknya mengintai atau matai dunia lanskap budaya, mewujudkan negara-negara timur dan barat dengan rasa kepastian yang tenang melampaui semua tahun. Lebih banyak pemimpin, lebih banyak pelaku di sini sekarang. Gempa muda 1965 dan 2 tahun kemudian, majalah Fitur Amerika menggunakan istilah itu sebagai judul untuk volume khusus yang menceritakan kaum muda menonjol di masa-masa yang penuh gejolak. Sebagai buku rawan promosi menjelaskan, pemuda tampaknya menjadi protagonis utama dalam peristiwa yang mengguncang masyarakat Amerika Serikat. Ini adalah usia boper, kecil dan rambut panjang, pekerja Peace Corps dan penjaga perdamaian atau Timot dan Temini di bawah 25. Di luar Amerika, tema yang sama juga mengemuka di Inggris misalnya tahun 1970-an. Melihat serangkaian komentator budaya menggunakan frase gempa bumi untuk menunjukkan cara kaum muda telah menjadi pusat perubahan yang mengubah masyarakat Inggris sejak Perang Dunia Kedua menurut Richard Neville. Memainkan peran kunci dalam proliferasi media digital di awal 20 tahun di abad pertama yang paling jelas, kaum muda telah menjadi pasar utama bagi bentuk-bentuk baru komunikasi dan hiburan yang dilepaskan oleh teknologi digital, tetapi kaum muda juga berada di garis depan dalam cara teknologi ini digunakan untuk bentuk-bentuk ekspresi budaya dan representasi diri. Simbol figurasi kaum muda apalagi selalu memiliki digambar dalam cara media itu sendiri menafsirkan perubahan ini dengan kaum muda diwakili sebagai lambang manfaat sosial fits diatur oleh inovasi teknologi dan perwujudan konsekuensi ganas mereka. Hubungan-hubungan antara pemuda dan media ini bagaimanapun tidak unik untuk era komunikasi digital. Seperti yang ditunjukkan dalam buku ini, sepanjang abad 20 dan awal 20
di abad pertama, hubungan erat telah di antara perkembangan budaya pemuda dan perubahan di bidang media dan komunikasi terutama. Buku ini mengeksplorasi hubungan kompleks yang ada dalam produksi, sirkulasi, dan konsumsi teks media dan budaya yang diarahkan pada pasar dan audiens anak muda. Di sini perhatian diberikan pada berbagai cara media telah mengkonstruksi ideologi pemuda melalui penyebaran spesifik, kode representasi, dan mode alamat. Buku ini juga berusaha untuk menempatkan isu-isu dan global konteks di dunia yang dicirikan oleh pertumbuhan koneksi sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Pemuda lokal tidak dapat dipahami secara terpisah, tetapi hanya sebagian dari bagian jaringan, koneksi, pertukaran, dan pengalaman internasional. Seperti yang dijelaskan David Buckingham dan Mary Jane Cayley, awal 20 abad pertama telah melihat banyak anak muda kehidupan yang diubah oleh kekuatan globalisasi. Kaum muda sekarang tumbuh dengan signifikan akses yang jatuh lebih besar ke media global. Perusahaan media semakin membangun dan menargetkan pasar global, dan kaum muda menggunakan media baru untuk membentuk dan mempertahankan koneksi transnasional semakin banyak, dan mereka juga mengalami imigrasi global dan menghuni komunitas di mana berbagai budaya global bercampur dan saling membuahi. Pengalaman lokal tertanam dalam jaringan interaksi internasional dan influence. Dalam buku ini menekankan caranya global perspektif sangat penting untuk memahami hubungan antara budaya pemuda dan media. Di mana saja, kapan saja, konektivitas media dan komunikasi di kalangan anak muda hidup sudah menjadi sesuatu yang klise untuk mengamati bahwa anak muda kontemporer tenggelam di dalam media. Namun demikian, media jelas memainkan peran utama dalam generasi muda. Hidup acara TV yang mereka nonton, musik yang mereka dengarkan, video game yang mereka mainkan, situs web yang mereka kunjungi, dan jaring sosial yang mereka gunakan, semuanya oleh anak muda dan aliran. Pengalaman, ide, dan pengetahuan yang sama, dan dari tahun ke tahun, survei membuktikan signifikasi tidak banyak waktu yang dihabiskan kaum muda untuk terlibat dengan teknologi dan konten media. Misalnya dalam survei 2019 mereka terhadap anak muda Amerika Serikat, penggunaan media, lembaga penelitian independen Common Sense Media menemukan bahwa remaja berusia antara 13 dan 18 tahun menghabiskan rata-rata lebih dari 7 jam sehari menggunakan media layar, dan sementara remaja menonton acara TV setengah jam lebih sedikit daripada mereka lakukan pada tahun 2015. Jumlah menonton video online setiap hari memiliki lebih dari 2 kali lipat sampai dari 34% dari 2015 menjadi 69% pada 2019. Dan jumlah waktu yang dihabiskan untuk menonton materi online meningkat dari setengah jam sehari menjadi sekitar 1 jam Read Out dan Rob 2019. Dan sementara jumlah waktu yang dihabiskan untuk menggunakan media sosial tetap cukup stabil selama periode 4 tahun itu masih menyumbang lebih dari 1 jam dari rata-rata remaja. Salah satu perubahan yang paling mencolok adalah cara kepemilikan smartphone di kalangan 13 atau anak berusia 18 tahun telah tumbuh secara substansial sejak 2015, meningkat dari 67% menjadi 84% pada 2019. Ponsel telah tertanam kuat dalam kehidupan sehari-hari. Sebagian besar remaja Amerika, sebuah studi tahun 2018 oleh Pew Research Center menemukan bahwa 42% remaja Amerika Serikat melaporkan perasaan gelisah ketika mereka tidak memiliki ponsel, sementara sekitar seperempatnya mengatakan
Mereka merasa kesepian atau 25% atau kesal 24%. Anderson dan Jiang 2018. Penelitian Eropa juga membuktikan dan kehamardian media di kalangan anak muda hidup pada tahun 2017. Misalnya, Rinaldo Kanhe dan Susan Baumgartner melaporkan bahwa remaja Jerman menonton televisi rata-rata 100 sampai 105 menit dan mendengarkan radio 79 menit setiap hari. Sementara mereka menghabiskan rata-rata sekitar 200 menit sehari untuk online. Badan yang bertanggung jawab untuk mengatur penyiaran melaporkan bahwa pada tahun 2016, orang muda berusia antara pengalaman dan ekspresi anak muda di seluruh dunia. Munculnya media remaja pasar pemuda atau konsumsi dan hiburan di abad ke-20, signifikan ekonomi budaya pemuda bagi JJ 2019 melihat tonggak karir. Tahun ini Forbes, majalah Amerika jurnal bisnis terkemuka, mengumpulkan rapper telah menjadi hip hop familiar pertama. Presentasi apalagi melampaui musik pada tahun 1999. Misalnya ia mendirikan lini pakaian Roachwear, diikuti pada tahun 2003 oleh rantai bar olahraga kelas atas 40/40 klub. Keduanya tumbuh menjadi perusahaan multi-juta dolar pada tahun 2008. Sementara itu, ia membentuk perusahaan hiburan Roach Nation pada tahun 2015. Munculnya pasar media remaja 17 identitas adalah awal dari budaya pemuda dan komersial di tengah tren urbanisasi dan konsumerisme yang menjadi ciri Amerika Utara dan Eropa Barat selama akhir abad ke-19 dari awal abad ke-20. Pertumbuhan pasar anak muda yang khas kemudian ditelusuri melalui Bombay pada tahun 1950-an dan 1960-an, hingga perkembangan selanjutnya di tengah lanskap ekonomi yang berubah pada 1970-an dan 1980-an dan 1990-an secara keseluruhan. Penekapan ditempatkan pada hubungan antara pasar pemuda dan pola perubahan sosial, ekonomi, dan politik yang lebih luas. Perkembangan budaya pemuda modern menjadi konstituen dalam transformasi yang lebih luas dari produksi, distribusi, dan konsumsi dalam masyarakat industri. Sementara tren komersial yang diluas disorot, misalnya munculnya media dan pemasaran yang berorientasi pada anak muda selama tahun 1950-an. Pengakuan juga diberikan pada karakteristik unik dan pengalaman nasional, misalnya bentuk kontras dari remaja pasar yang muncul di Amerika pasca perang dan Inggris sebagai di negara lain memasuki era konsumerisme modern. Pasar anak muda terbentuk akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Asal mula pasar muda modern terletak pada industrialisasi dan urbanisasi di Amerika Utara dan Eropa Barat selama akhir abad ke-19. Kota-kota menjadi pusat hiburan dan konsumsi yang ramai, dan kaum muda adalah tanda signifikan tidak bisa memaksa dalam transformasi di Amerika Serikat. Misalnya, sejarawan KTP 1987 menunjukkan bagaimana wanita muda yang bekerja sangat penting untuk pengembangan rekreasi komersial. Selama periode ini, wanita muda mewakili segmen utama penonton ruang dansa, taman, hiburan, dan bioskop. Laki-laki muda sama pentingnya tidak bisa pasar konsumen. Memang pada akhir abad ini, kelompok pemuda kelas pekerja, baik kulit putih maupun Afrika Amerika, membuat kebijakan konsumsi yang mencolok. Yang kedua, mendekati budaya anak muda dan media. Buku ini memetakan hubungan yang berkembang antara pemuda dan media, dan
di berbagai cara asosiasi dan ditafsirkan, diwakili dan ditanggapi oleh politisi, ilmuwan, sosial, dan media itu sendiri. Ada dimensi sejarah yang berbeda dalam diskusi dan buku ini dapat dilihat dari kontribusi terhadap apa yang dilihat, tema dan isu global juga. Tentu saja menonjol di seluruh buku ini. Namun, ini tidak berarti bahwa perkembangan di setiap wilayah dunia akan diperiksa. Tugas seperti itu jauh di luar cakupan buku ini dan sebaliknya. Buku ini juga mempertimbangkan tema dan hubungan yang relevan secara internasional, memberikan studi kasus global yang memunculkan interkoneksi dan ketegangan geopolitik yang menjadi ciri bidang budaya pemuda dan media. Pertimbangan misalnya diberikan pada cara teknologi media digital memiliki dan menciptakan kemungkinan baru untuk keterhubungan dan dialog internasional, tetapi penekanan yang diberikan cara peluang baru ini dibingkai dan ketidaksetaraan global yang mendalam dalam hal kekuasaan, kepemilikan, dan kontrol. Kesenjangan terutama terlihat dalam hubungan antara global utara dan global selatan. Baik, terima kasih. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih Bapak dan juga teman-teman, dan selamat sore.